Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Sebelum saya menjelaskan, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Tiara Sintabella dengan NPM 19321222209. Baik, perkenalkan nama saya Alika Putri Larasati, NPM 19321222233. Perkenalkan, nama saya Komairi Isnaya Putra, NPM 19321222228. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pelanggaran etika bisnis dalam berbisnis. Saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Sebelum masuk dalam kasus pelanggaran etika bisnis, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu etika bisnis. Kita semua tahu bahwa dalam aktivitas apapun pasti ada yang namanya peraturan yang harus kita patuhi. Aturan-aturan yang harus kita patuhi, baik itu aturan tertulis maupun secara tidak tertulis. Begitupun dalam dunia bisnis, pasti ada etika-etika yang harus kita jalankan agar bisnis kita berjalan dengan baik. Tanpa adanya etika dalam berbisnis, maka suatu bisnis atau suatu perusahaan tersebut menjadi tidak sehat atau banyak konsumen yang akan dirugikan. Seperti banyak konflik yang akan muncul dalam praktek monopoli perdagangan. Kemudian pengertian etika bisnis menurut beberapa para ahli seperti Josephus mengemukakan etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan. Kemudian yang kedua ada Josephus, di mana dia mengemukakan bahwa etika bisnis merupakan etika terapan di mana wilayah penerapan prinsip moralnya berada di wilayah tindakan manusia di dalam bidang bisnis, ekonomi, dan memiliki sasaran yang berupa moral pembisnis itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menurut Steade et al., menurut pendapatnya etika bisnis merupakan standar etika yang memiliki keterkaitan dengan cara dan tujuan dalam menentukan keputusan bisnis. Kemudian yang terakhir, menurut Budi Untung, dia mengemukakan etika bisnis adalah pengetahuan mengenai tata cara yang ideal terhadap pengelolaan dan pengaturan bisnis yang harus memperhatikan moralitas dan norma yang ada dan dikenali secara universal. Sampai sini kita dapat mengetahui bahwa etika bisnis secara umum yaitu pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian beberapa tujuan dari etika bisnis, yang pertama yaitu memiliki tujuan untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral serta untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pembisnis agar dapat menjalankan bisnisnya dengan jujur dan adil serta menjauhkan diri dari bisnis yang curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis juga memiliki tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan diciptakan seadil mungkin dan disesuaikan dengan hukum yang telah disepakati. Etika bisnis dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kualitas atau kemampuannya mereka dalam berbisnis. Adapun dari maksud adanya etika bisnis dalam berbisnis yaitu untuk menjauhkan suatu perusahaan atau pelaku bisnis dari citra yang tidak baik. Karena biasanya perusahaan atau pembisnis yang tidak memiliki etika bisnis dapat merugikan orang lain. Selanjutnya ada beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran etika bisnis, di mana sikap kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang telah ditawarkan. Dalam berbisnis secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pelaku bisnis dihimbau untuk memberikan informasi yang sebenarnya terhadap para konsumennya. Seperti contoh pembeli A dengan pembeli B. Pembeli A membeli suatu produk pada suatu pedagang di salah satu toko atau perusahaan. Si pedagang menjual barang kepada si pembeli A dengan harga yang normal.
karena dia tahu bahwa si pembeli tersebut berasal dari daerah tersebut. Dan si pembeli A membayar dengan harga yang ditawarkan oleh si penjual, yaitu harga normal. Selang beberapa waktu, ada si pembeli B. Pembeli B membeli produk yang sama dengan pembeli A. Tetapi si pedagang tahu bahwa pembeli B bukanlah pembeli yang berasal dari daerah tersebut. Maka si pedagang menaikkan harga jual dari produk tersebut kepada pembeli B. Nah, itu salah satu dari tindakan yang melanggar etika bisnis dalam prinsip kejujuran. Kemudian yang kedua ada prinsip otonomi etika bisnis, di mana prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan. Pelaku bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan, sama seperti prinsip keadilan. Prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak saja yang untung. Misalnya saja, pengusaha harus memberikan harga sebenarnya suatu barang terhadap konsumen serta memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, prinsip saling memberikan keuntungan itu harus dipegang erat oleh kedua belah pihak. Kemudian, yang keempat, prinsip keadilan etika bisnis. Prinsip yang satu ini mengharuskan pelaku bisnis diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Selain itu pun mengharuskan seseorang agar dalam menjalankan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal dan eksternal secara sama dan memberikan hak mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak pelaku bisnis. Kemudian ada prinsip integritas moral etika bisnis. Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis sesuai dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sekarang memasuki pembahasan materi tentang pelanggaran etika dalam berbisnis atau pelanggaran etika bisnis. Mengapa sebuah perusahaan melakukan pelanggaran etika dalam bisnisnya? Itu disebabkan dari berbagai faktor. Faktor yang pertama yaitu mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Sikap serakah dapat mengakibatkan masalah dalam etika bisnis. Perusahaan kadang-kadang memperkerjakan seseorang yang dinilai tidak tepat dalam perusahaannya demi meraup keuntungan yang lebih. Dan yang kedua adalah tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Perusahaan berada dalam situasi persaingan yang sangat keras, sehingga perusahaan melakukan berbagai hal aktivitas yang bertentangan dalam etika bisnis. Itu untuk menstabilkan perusahaannya dengan cara yang tidak benar. Dan yang ketiga adalah pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Masalah etika ini dapat muncul pada saat perusahaan hendak mencapai tujuannya. Metode-metode yang baru diberikan kepada pekerjanya kadang tidak dapat diterima oleh pekerjanya, sehingga itu dapat memicu pertentangan nilai-nilai terhadap perusahaan atau perorangannya. Baik, selanjutnya yaitu adalah macam-macam pelanggaran etika bisnis. Yang pertama adalah pelanggaran etika bisnis terhadap hukum. Yang kedua adalah pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. Yang ketiga adalah pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Yang keempat adalah pelanggaran etika bisnis terhadap empati. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kasus pelanggaran etika bisnis, yaitu penimbunan masker oleh distributor di tengah wabah COVID-19. Sebelum kita memasuki kasus, kita harus mengetahui apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan coronavirus atau virus corona yang dapat ditemukan di dalam tubuh hewan atau manusia. Kebanyakan seperti flu biasa. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Siapapun dapat terinfeksi virus corona. Setidaknya 1 kali dengan kekebalan tubuh yang lemah, lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di
Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah terjangkit bahkan sampai meninggal karena virus ini, yang dimana salah satu pencegahan virus ini dengan menggunakan masker. Dan disinilah masker banyak diburu masyarakat Indonesia. Bahkan apotek dan toko-toko alat kesehatan banyak yang kehabisan stok masker. Jikapun ada yang masih menjual, harga pun naik drastis dari seharga 20.000 per buah, kini melonjak drastis menjadi 3 juta per 10 buah. Dari sinilah muncul berbagai masalah, salah satu penimbunan masker sebagai alat pencegahan terinfeksi virus corona yang menimbulkan satu kelangkaan. Beberapa oknum distributor mengambil keputusan untuk menimbun masker dan menjualnya kembali dengan harga tinggi. Demi mendapatkan laba yang lebih banyak, distributor penimbunan masker ini juga menjadi salah satu penghambat bagi masyarakat Indonesia dalam memerangi COVID-19 ini. Cara mengatasi pelanggaran etika bisnis. Tindakan aparat penegak hukum dengan menyisir praktik monopoli masker tersebut harus berkelindan dengan upaya non-penal, seperti sosialisasi penanganan virus dan penggunaan masker yang tidak berlebihan. Tentu hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya edukasi dari media dan pers guna meminimalisasi informasi hoax yang juga dengan mudah menyebar, melebihi penyebaran virus corona itu sendiri. Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi dan situasi seperti sekarang. Semua pihak diharapkan ikut adil dan berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona. Sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, dokter, maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan bersama. Harapannya, masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan sesuai dengan etika kemasyarakatan, etika bisnis, dan etika berhukum, yaitu peduli akan nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, pelanggaran dalam etika bisnis akan berdampak pada perusahaan atau pada perorangan, bahkan akan sangat berdampak bagi lingkungan sekitar. Kita telah mengetahui bahwa bagaimana bahaya tentang virus corona yang akhirnya menyebabkan melonjaknya kebutuhan masker di masyarakat, yang menyebabkan masker tersebut sangatlah mahal dan kelangkaannya. Masker tersebut merupakan alat perlindungan bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang berada di garda terdepan untuk memerangi virus COVID-19 ini. Tetapi, meski sudah adanya peraturan yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya penimbunan, ternyata masih ada saja distributor yang melanggar atau berbuat curang demi kepentingan mereka sendiri. Diharapkan para penegak hukum dapat bertindak tegas dan juga diharapkan setiap individu memiliki kesadaran masing-masing sebagai upaya pencegahan pelanggaran etika bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang keliru dan kurang berkenan. Terima kasih.